Hari ini kita akan mempelajari tentang quality theory. Jadi dalam konteks ilmiah, teori adalah kumpulan proposisi yang tersusun secara logis untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi teori bukanlah opini, melainkan kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami hubungan antara sebab dan akibat. Jadi misalnya kita mengamati bahwa banyak perusahaan yang menerapkan program peningkatan kualitas, mengalami peningkatan moral kerja bagi karyawannya. Dan dari pengamatan itu, kita bisa mulai menyusun sebuah model teoritis yang menjelaskan hubungan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teori itu dikembangkan. Jadi ada dua pendekatan yang utama, yaitu induksi dan deduksi. Di sini adalah pendekatan induksi yang dimulai dari data. Kita mengamati berbagai perusahaan, melihat pola yang muncul, lalu menarik generalisasinya. Misalnya, setelah mengunjungi beberapa perusahaan dan melihat moral kerja tinggi di perusahaan yang menerapkan quality improvement, kita menyimpulkan bahwa kualitas meningkatkan moral. Namun, pendekatan ini memiliki resiko yang bias, karena bisa saja ada faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi moral, tetapi kita sendiri tidak sadar. Lalu yang kedua ada deduksi. Nah, sebaliknya, pendekatan deduksi ini dimulai dari teori. Peneliti menyusun model berdasarkan penelitian yang sebelumnya, lalu merancang eksperimen untuk menguji model tersebut. Pendekatan ini lebih sistematis dan mengikuti metode ilmiah. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada satu teori tunggal tentang manajemen kualitas yang diterima secara universal? Dan sampai sekarang jawabannya masih belum ada. Jadi literatur tentang kualitas justru cukup beragam dan kadang membingungkan. Ada pendekatan yang berasal dari teori organisasi, perilaku, ataupun statistik. Jika tadi kita membahas bahwa belum ada satu teori tunggal dalam manajemen kualitas, sekarang kita akan masuk ke salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang ini, yaitu Edward Deming. Deming ini dikenal sebagai salah satu otoritas terbesar di dunia dalam manajemen kualitas. Dan menariknya, justru Jepang yang pertama kali menerapkan dan mengembangkan pemikirannya secara serius. Ketika produk-produk Jepang mulai dikenal memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk Amerika, para manajer di Amerika yang terkejut. Dan mereka baru menyadari bahwa orang-orang Jepang ini belajar dari konsep manajemen kualitas dari seorang Amerika, yaitu Deming. Selanjutnya kita akan masuk dan membedah strategi manajemen yang mengubah industri Jepang menjadi raksasa dunia, yaitu 14 poin Deming atau Deming's 14 point. Nah, filosofi dasarnya itu sederhana namun sangat mendalam, bahwa kualitas bukanlah salah pekerja tetapi salah sistemnya. Deming percaya bahwa jika manajemen tidak memperbaiki sistemnya, kerja keras sehebat apapun di lapangan tidak akan membuahkan hasil. Sekarang saya akan membahas tokoh besar lainnya, yaitu Joseph M. Juran. Juran dikenal karena pendekatannya yang sangat praktis bagi manajer. Kontribusi utamanya adalah The Juran Trilogy yang terdiri dari 3 proses dasar. Yang pertama ada quality planning, yaitu perencanaan. Artinya menyiapkan proses agar mampu memenuhi kebutuhan lapangan dan lain-lain. Yang kedua ada quality control atau pengendalian, yang berarti menjaga agar proses tetap stabil dan mencegah masalah menjadi lebih buruk. Yang ketiga ada quality improvement atau biasa disebut peningkatan, yang berarti melakukan terobosan atau breakthrough untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Nah, Juran juga menekankan bahwa peningkatan kualitas dalam perusahaan harus dilakukan secara project by project. Ia percaya bahwa masalah kualitas adalah hasil dari perencanaan yang kurang efektif, sehingga manajemen harus memprioritaskan proyek berdasarkan nilai finansialnya. Lalu masih di bagian kontributor utama, ada pula Armand Feigenbaum yang mencetuskan konsep Total Quality Control atau TQC. Beliau merumuskan 19 langkah TQC sebagai panduan sistematis bagi perusahaan untuk mencapai kualitas yang total. Jadi langkah-langkah ini itu mencakup kontrol desain baru, kontrol material yang masuk, hingga tanggung jawab kualitas di seluruh bagian organisasi, bukan hanya di bagian produksi saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Leading Contribution Philip, The Rest of the Pack. Jadi, bagian itu sebenarnya membahas mengenai tokoh-tokoh kualitas selain Deming dan lain-lain, terutama Philip Crosby. Jadi, Crosby itu terkenal lewat konsep quality as fee, yaitu kualitas itu bukan beban biaya, tapi justru menghasilkan sebuah keuntungan karena cacat itu yang sebenarnya itu mahal. Dimana dia itu menekankan budaya zero defect.
pengukuran kualitas, evaluasi biaya kualitas, serta keterlibatan seluruh departemen agar kualitasnya jadi kebiasaan organisasi tersebut. Nah, selain itu ada beberapa tokoh lain seperti Robert Cham, yaitu memperkenalkan mengenai benchmarking atau belajar dari praktik terbaik perusahaan lain. Lalu ada Stephen Covey, itu menekankan kualitas kepemimpinan melalui kebiasaan seperti proaktif, win-win, kerjasama, dan juga pengembangan diri. Sedangkan ada Hammer dan juga Champy dengan konsepnya itu re-engineering dikritik karena sering mendorong perubahan cepat tanpa analisis yang mendalam, sehingga berisiko adanya kegagalan. Nah, intinya itu kualitas harus dibangun lewat sebuah pendekatan yang terbukti, bukan sekedar mengikuti tren manajemen. Dalam perspektif kontingensi, tidak ada satu pendekatan kualitas yang paling benar untuk semua organisasi. Apa sih artinya? Jadi artinya itu efektivitas teori kualitas itu tuh sangat bergantung pada konteks organisasi. Jadi seperti jenis industri, ukuran perusahaan, lalu yang terakhir ada di budaya organisasi, tingkat kompleksitas, proses, serta lingkungan persaingan. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang menekankan continuous improvement mungkin efektif di perusahaan manufaktur besar. Tapi belum tentu dia tuh cocok di perusahaan startup yang bergerak di teknologi yang bergerak cepat. Begitu juga pendekatan reengineering yang fokus pada perubahan radikal. Mungkin berhasil di perusahaan yang stagnan, tapi berisiko tinggi jika diterapkan tanpa kesiapan budaya yang ada dan juga data. Jadi intinya kualitas itu harus dilihat sebagai strategic fit, bukan sekedar mengikuti tren atau tokoh tertentu. Jadi organisasi itu perlu menyesuaikan pendekatan kualitas dengan strategi dan kondisi internalnya. Karena banyak perbedaan pandangan antar tokoh kualitas, jadi muncullah pertanyaan seperti bagaimana menyatukannya. Dan pendekatan integratif mencoba mencari benang merah dari berbagai teori kualitas. Jadi ada beberapa elemen yang selalu muncul, contohnya seperti core elements atau inner ring, yang merupakan ada lapisan gitu. Yang pertama ada leadership, jadi pemimpin itu harus menjadi champion kualitas. Jadi bukan hanya berbicara, tapi memberikan contoh. Lalu yang kedua ada employee improvement, jadi karyawan itu harus dilatih dan dikembangkan. Jadi investasi pelatihan itu termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Lalu yang ketiga ada quality assurance, jadi kualitas itu harus dibangun sejak tahap desain, jadi bukan hanya diperiksa di akhir, tapi juga harus dari awal, dari tahap desain. Lalu selanjutnya ada customer focus, itu jadi semua aktivitas organisasi itu harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan si pelanggan ini. Lalu yang terakhir itu ada quality philosophy, jadi organisasi itu harus memiliki filosofi yang jelas, apakah itu continuous improvement atau pendekatan kontingensi. Oke. Selanjutnya, saya akan membawakan ringkasan studi kasus dari halaman 46, yaitu tentang perusahaan bernama Reaco Incorporation. Reaco adalah produsen panel kendali dan instrumen elektronik yang dulunya sangat sukses. Namun, mereka mulai kehilangan pasar karena kompetitor menawarkan produk yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, masalah menarik muncul ketika manajemen Reaco menyadari mereka butuh perubahan. Tapi mereka justru terjebak dalam kebingungan teori. Para manajernya berdebat, ada yang ingin pakai 14 point Deming, ada yang lebih suka pendekatan proyek Juran, dan ada juga yang ingin pakai konsep zero defects milik Cosby. Akibatnya, perusahaan mengalami kebuntuan karena mereka terlalu sibuk mencari siapa yang paling benar secara teori daripada segera bertindak. Jadi, inti kasus ini adalah bagaimana Reaco akhirnya berhenti berdebat dan mulai meminta nasihat untuk menyatukan berbagai teori tersebut menjadi aksi yang nyata. Jadi untuk case nomor 1 ini, jawaban menurut saya yaitu banyak perusahaan yang gagal untuk meningkatkan kualitas karena 3 hal utama.
Yang pertama ada ego manajerial, yang kedua itu denial terhadap masalah, dan yang ketiga itu ada ketakutan terhadap biaya serta perubahan. Pertama-tama itu manajemen itu sering merasa mereka itu udah cukup kompeten sehingga mereka itu enggan untuk meminta bantuan ke pihak eksternal. Lalu kedua itu ada kecenderungan menormalisasi masalah operasional. Nah, seperti keterlambatan atau komplain dari pelanggan yang sampai kondisinya itu memperburuk gitu kan. Ketiga itu ada ketakutan bahwa meminta bantuan itu berarti mengakui kalau kita tuh lemah gitu kan. Dan akan memicu resistensi internal. Jadi, jika saya menjadi manajer Reko, pasti akan membuat bantuan seperti ARRI. Jadi karena dalam kondisi 50% ini keterlambatan pengiriman, komplain dari kualitas, dan juga penurunan pelanggan, dan juga masalahnya sudah sistematik gitu kan, dan bukan teknis yang biasa gitu kan. Jadi keputusan Reko itu tepat karena mereka tidak hanya mendapatkan solusi teknis seperti seluler, manufacturing, dan GIT, tetapi juga transfer knowledge dan juga perubahan mindset. Jadi itu yang membuat perbaikan dari mereka itu berkelanjutan, jadi bukan sementara. Jadi menurut saya itu minta bantuan itu bukan suatu tanda kelemahan, tapi bentuk dari kepemimpinan yang strategis. Untuk soal yang nomor 2, discuss Aries recommendation to Reko. How did this recommendation help Reko improve its product quality? Jadi tim gabungan Reko dan Ari ini mengembangkan sebuah Enterprise Excellence Plan yang mencakup ada 4 inisiatif utama. Yang pertama, cellular manufacture atau manufaktur seluler. Mereka menata ulang alur kerja dengan menempatkan semua bagian yang terkait dengan satu area produk yang saling berdekatan. Lalu yang kedua ada just-in-time inventory control, yaitu mengelola persediaan agar tersedia hanya saat dibutuhkan untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada total quality management, yaitu mereka fokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh di setiap aspek organisasi. Dan yang keempat, employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Jadi mereka melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dari poin-poin di atas, bagaimana rekomendasi ini bisa membantu meningkatkan kualitas? Ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, memperbaiki alur produk atau product flow-nya. Jadi melalui cellular manufacturing, Reko ini berhasil mengurangi waktu perjalanan antar komponen dan memfasilitasi aliran produknya itu lebih koheren, lebih berkelanjutan. Dan hal ini sangat efektif sehingga waktu produksi satu komponen menurun drastis dari 40 jam hanya menjadi 2 jam. Aliran material yang lancar seperti ini meminimalkan resiko kerusakan akibat penanganan yang berlebihan. Alasan yang kedua, meningkatnya komunikasi dan efisiensi. Penataan area kerja yang berdekatan meningkatkan komunikasi antar pekerja, sehingga efisiensi operasional meningkat secara signifikan, dibuktikan dengan kenaikan kapasitas manufacture-nya hingga 300%. Dan yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Ari ini membantu mengatasi masalah rendahnya kerjasama antar departemen dengan bekerja sebagai tim untuk mendefinisikan masalah, kualitas produk menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya milik satu divisi saja. Dan yang keempat, kemandirian dalam penyelesaian masalah. Rekomendasi ini melatih Reko untuk mulai mengidentifikasi dan mengoreksi masalahnya itu secara mandiri. Kemampuan internal untuk mendeteksi kesalahan lebih awal secara langsung berdampak pada kualitas produk akhir yang sampai ke tangan pelanggan. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan pelanggan. Dengan perbaikan pada pengiriman, pengendalian inventaris, dan manajemen sumber daya manusia, Reko ini berhasil memulihkan kepercayaan pelanggan dan memperkokoh hubungan bisnis mereka. Lalu saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari case, yaitu jawabannya adalah ya, sikap positif karyawan RAI itu sangat berkontribusi besar terhadap kemampuan RAI dalam memberikan bantuan yang efektif. Alasannya itu apa? Karena perbaikan kualitas seperti cellular manufacturing, GIT, TQM, dan juga employee empowerment itu membutuhkan keterlibatan aktif karyawan di lapangan, bukan hanya instruksi dari manajemen saja. Nah, jika karyawan bersikap negatif, resisten, atau tidak peduli, maka rekomendasi ARR ini
kemungkinan besar pasti akan gagal gitu diterapkan. Jadi sikap positif ini tuh menunjukkan bahwa karyawan RHC tuh masih memiliki motivasi, rasa memiliki atau ownership, dan juga kesiapan untuk berubah, sehingga era ini tuh lebih mudah membangun kerjasama, mengidentifikasi masalah secara nyata, dan juga menjalankan solusi secara konsisten. Karena kualitas itu adalah sebuah tanggung jawab semua orang gitu yang ada di organisasi. Budaya mental yang positif juga menjadi modal utama agar perubahan itu bisa berjalan cepat dan juga bertahan yang lama.